Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Resti Intan Putri STMN. Saya merupakan dosen program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Samarinda. Saya bertugas di Universitas Mula Warman sejak Juli 2019 dan bidang ilmu yang saya tekuni yaitu sedimentologi beserta aplikasinya. Saat ini, saya juga merupakan dosen dengan tugas tambahan yaitu menjadi Kepala Laboratorium Geologi dan Survei di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Sebagai dosen di suatu perguruan tinggi, saya berkewajiban melaksanakan tridharma, salah satunya yaitu dharma di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang PDD UKTPT sertifikasi dosen di bidang pengajaran saya pada mata kuliah sedimentologi. Mata kuliah sedimentologi berlangsung pada semester genap dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa program studi teknik geologi semester 4 dengan mata kuliah prasyarat telah lulus mata kuliah petrologi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang mana 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Sedimentologi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang proses-proses terbentuknya sedimen, transportasi dan pengendapan serta akumulasi material menjadi suatu sedimen baik di darat, transisi, laut, hingga akhirnya terlitifikasi menjadi batuan sedimen. Mata kuliah ini memberikan konsep dan terminologi yang akan digunakan pada cabang ilmu geologi dan dapat dikaitkan dengan ilmu terapan lainnya seperti stratigrafi, paleontologi, perminyakan, dan geofisika. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai proses-proses pembentukan batuan sedimen, mendeskripsi dan mengklasifikasikan batuan sedimen secara megaskopis, serta dapat mengaplikasikan ilmu sedimentologi dengan ilmu lainnya dalam penyusunan tugas akhir nanti sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, seperti geologi teknik dan lingkungan, geologi energi fosil dan batubara, maupun geologi bahan galian dan mineral. Sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu cara penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa secara jelas sehingga dapat diterima dengan baik dan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Interaction yaitu sistem pembelajaran dilakukan dua arah dengan dosen dan mahasiswa, biasanya dilakukan tanya jawab pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian assessment, yaitu sistem pembelajaran dengan memberikan tugas dan evaluasi kepada mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi yang disampaikan. Mata kuliah ini memiliki 10 sub-CPMK, yaitu sub-CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sedimentologi dan ilmu lainnya. Sub-CPMK 2, mahasiswa dapat memahami macam-macam batuan sedimen, proses pembentukan serta agen pembawanya. Kemudian sub-CPMK 3, mahasiswa dapat mendeskripsi batuan baik tekstur, struktur maupun komposisi penyusun batuan sedimen. Sub-CPMK 4, mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen batuan sedimen. Sub-CPMK 5, mahasiswa dapat mengklasifikasikan batuan sedimen plastik dan non-plastik. Sub-CPMK 6, mahasiswa dapat menentukan zona fasies batu gamping. Sub-CPMK 7, mahasiswa dapat mengidentifikasi ichnofosil dan ichnofacies. Kemudian sub-CPMK 8, mahasiswa dapat mendeskripsikan core atau inti batuan. Sub-CPMK 9, mahasiswa mampu mengkaji publikasi mengenai batuan sedimen yang ada di Indonesia. Sub-CPMK 10, mahasiswa mampu mengidentifikasi batuan sedimen yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, Student-Centered Learning atau SCL, dan Problem-Based Learning atau PBL yang dilakukan dengan interaktif. Kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian digunakan skema 1, yaitu dengan bobot penilaian yang pertama afektif 10%, kemudian yang kedua praktikum 20%, yang ketiga ujian tengah semester berbobot 20%, kemudian yang keempat tugas dengan bobot 10%, dan yang terakhir UAS dengan bobot 40%. Nah, total keseluruhan bobot adalah 100%.
Kegiatan pembelajaran akan disampaikan berupa video micro teaching pada sesi setelah penjelasan RPS dan kegiatan pembelajaran ini. Video micro teaching mata kuliah sedimentologi berikut dilakukan pada pertemuan kelima, yaitu dengan membahas cara pendeskripsian batuan sedimen. Pembelajaran dimulai dengan pembukaan dan salam, kemudian dilakukan pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi dan disisipi oleh kegiatan tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian, mahasiswa diberikan tugas berkelompok untuk mendeskripsikan batuan langsung di lab geologi dengan mengamati langsung batuan sedimen yang merupakan sampel-sampel yang diambil dari batuan baik yang ada di Indonesia maupun sampel batuan dari luar negeri. Baik, langsung saja berikut micro teaching saya pada mata kuliah sedimentologi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah sedimentologi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di silakan. Selesai. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah mengenai deskripsi batuan sedimen. Batuan sedimen ada batuan sedimen klasik dan non-klasik ya. Mungkin sudah kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang pendeskripsian mineral, batuan dan mineral waktu di geologi dasar, pernah ya? Dan di sini apa aja sih yang dideskripsi pada batuan sedimen? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Oke, ya Mbak, silakan. Dan jenis batuannya, terus struktur, terus struktur itu ada empat, ada bagian bagian pembahannya, bagaimana atau penggunaannya, terus terus komposisi mineral, pakai komposisi mineral itu yang terakhir ya. Nanti sebenarnya apa sih ujung-ujung dari pendeskripsian mineral? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus mendeskripsikan? Kenapa kita harus mendeskripsikan batuan? Nah, dari apa tadi warna dan sampai komposisi ya. Itu ujung-ujungnya apa? Apa ya? Kita mau mengetahui apa? Apa? Nama batuan. Oke. Setelah nama batuan, apalagi pendeskripsian batuan itu dilakukan? Apa? Karakteristik itu termasuk mendeskripsikannya. Oke. Ada yang tahu? Ada lagi terakhir dari pendeskripsian suatu batuan, yaitu mengetahui lingkungan dan dapat. Ya, kalian udah belajar lingkungan pendapat belum? Secara umum terbagi menjadi 3. Apa aja? Darat, transisi, dan laut. Deskripsi batuan sedimen. Apa aja sih yang deskripsi tadi ya? Yang pertama adalah warnanya, kemudian bagaimana teksturnya, kemudian tekstur dan kemudian struktur dan komposisi. Yang pertama warna. Warnanya dari mana? Dari apa aja sih? Yang dilihat makanya. Lalu kalau mendeskripsikan warna itu berdasarkan apanya? Warna apanya? Tentunya ya, apanya? Yang mempengaruhi warna itu apa sih? Apanya? Komposisi mineralnya udah jelas ya pasti ya. Ya, jadi warna dari mineral di dalamnya yang bisa mempengaruhi suatu warna. Misalnya batu pasir, banyak kuarsanya, dia warnanya cenderung lebih cerah, ya kan? Kemudian color of matrix-nya, nah ini juga. Kalian kalau misalnya pelajari batuan sedimen kan ada apa aja isinya batuan sedimen itu yang dideskripsikan fragmen, matrix dan semen. Nah, kalau misalnya mineral ini kan memang bagian dari ini ya batuan. Ada juga kadang fragmennya berwarna,
Tapi kalau dia matriks suportif, matriks yang lebih banyak daripada fragmennya, bisa jadi warna matriks yang hilang yang mendominasi si batuan. Kemudian dari warna motif mineralnya atau lapisan lapisannya. Bisa jadi gini ya, batuan itu sudah lapuk, hematitnya banyak. Kalian kan batuan warnanya batu pasir warnanya kemerahan karena motif mineralnya dia udah terlapisi sama material yang lapuk. Ya, kemudian tekstur. Nah, tekstur ini termasuk apa? Tekstur batuan apa? Grain size atau ukuran butir. Ada yang apa? Kita pakai apa ukuran butir? Skala Weinberg. Oke, yang paling halus berapa? Oke, ini aja. Weinberg itu dibagi menjadi 3 kategori secara umum ya. Yang pertama yang paling kasar apa namanya ukurannya? Gravel, iya kan? Gravel itu ukurannya berapa? Di atas 2 mm ya. Kemudian pasir di bawahnya, pasir berapa? Pasir berapa ukurannya pasir? Dari pasir halus sampai pasir kasar. Berapa? Paling kasar masih 2 ya. Tadi kan gravel dikasih kan 2 sampai paling halus 1/16. Oke. Nah, kemudian di bawah 1/16 maksudnya kalau lempung berarti dia di atas 1/256. Kemudian ini tadi grain size mulai dari gravelnya yang paling kasar apa? Boulder ya, boulder yang paling kasar. Apa sih bahasa Indonesia boulder? Itu enggak? Apa? Bongka. Nah, yang benar bongka. Kalau kobel apa? Jadi udah di atas 2 mm itu udah langsung kecil ya. Kemudian pasir. Ini pasir tadi dari pasir kasar ini ya. Nah, di sini 2 mm sampai 1/16 ya tadi ya. Nah, yang paling halus 1/16, kemudian yang kasar paling kasar 2. Kemudian kita di stone sama claystone. Kalau di bawah 1/256 masuknya sudah clay. Udah masuknya udah clay. Nah, kalau untuk batuannya sendiri, itu kan tadi ukuran butirnya ya. Kalau dari batuannya, nama batuannya apa sih? Jadi kalau gravel namanya batuannya konglomerat atau breksi. Apa bedanya konglomerat dan breksi? Apa bedanya konglomerat dan breksi? Ada yang tahu? Ya, yang jelas. Silakan Mas. Saya berkenalan, jadi perbedaan konglomerat sama breksi itu dari kebudarannya. Derajat kebundarannya, iya. Oke, gimana derajat kebundarannya? Kalau konglomerat itu dia lebih membundar. Kalau breksi itu dia lebih murah. Oke, ya benar. Dari situ ya, jadi dilihat dari biasanya kan kalau sudah ukurannya besar-besar itu dia akan jadi fragmen kan dari beberapa buku ya, beberapa sedimen. Nah, kalau dia bentuknya membundar, tadi cenderung rounded ya. Nah, cenderung rounded dia maksudnya konglomerat. Nah, kalau dia meruncing-runcing atau angular dia jadi breksi. Jadi kalau ukuran pasir, nah, bedakan ukuran pasir dengan batu pasir. Kalau batu pasir berarti, tahu ya, batu pasir berarti batunya kan. Kalau pasir itu ukurannya. Ukuran pasir bukan berarti dia pasir, paham nggak? Ada apa ya? Pasir itu kan sebenarnya ukuran. Kalau barangnya tetap mineralnya kan namanya. Misalnya kuarsa ukuran pasir. Feldspar ukuran pasir. Kalau batunya itu digunakan terus apa namanya ditinggi oleh atasnya. Jadi di bawahnya ini dia apalagi lempung kan, ukuran bentuknya lebih halus, dia lebih gampang sekali untuk berubah bentuk. Jadi lempung ini kan gampang yang mudah ya terkena air, dia bisa apa namanya bisa swelling, bisa mengembang.
Makanya selama dia bisa seperti tergelincir, kalau misalnya di lapangan itu terlihat seperti lipatan yang minor, yang kecil, yang lokal. Lipatan kecil. Kan lipatan itu biasanya sifatnya regional ya. Di lapangan kelihatan seperti kalau kita seperti tergelincir itu seperti lipatan kecil. Nah itu dia hasil biasanya tergelincir. Karena sekolah dia hasil pembebanan dari bagian-bagian yang ada di atasnya. Ini beach yang dibilang ini. Jadi sedimen yang sini dan sini itu sama. Jadi dia yang di sini kita pimpin, kemudian dia langsung menerus ke bawah. Ya, jadi dia nyambung. Oke, ini juga tadi bisa lihat ini ya, ini kan lempung di sini. Kelihatan kan lempung, oke mungkin bukan lempung ya, tapi lempung bulirnya jauh lebih bagus daripada yang di atasnya. Kemudian dia mengalami pembebanan. Nah, ini kita bebani, kelihatan nih. Jadinya berat. Ini juga, ini mantrek tadi. Jadi sudah dibentuk, kemudian kita kena panas yang ada. Terakhir biogenik structure. Di sini ada biasanya seretan, burung, lubang-lubang, oke benar. Ya, di videonya kan, komposisi, yang terakhir yang deskripsi setelah warna, tekstur, struktur, kemudian komposisinya. Komposisinya yang harus dilihat lagi. Biasanya kalau batu pasir kita kan umumnya batuan sedimen ya, yang kalian jumpai di Kalimantan Timur, khusus ini Samarinda dan sekitarnya biasanya batuan sedimen yang lebih utama. Nah, kalau untuk batu pasir kalian bisa pakai klasifikasi dari Petijon. Di sini ada mineral-mineral yang kalian butuhkan itu adalah yang kalian deteksi. Ada puasa, terdapat, dan ini kalau perlu masukkan ke Petijon, perlu kasih nama ke Petijon. Tapi ketika deskripsi di lab atau di lapangan, deskripsi menggunakan pos itu semua yang terlihat secara fisik itu dideskripsikan. Kan ada biasanya kalian nemu mineral yang hitam-hitam, kalian dibilangnya apa? Mineral opak atau ganggu mineral ya biasanya. Nah itu juga dideskripsikan. Misalnya juga terdapat ada gangguan hijauan. Bisa jadi itu ada sisa-sisa dari olivin misalnya, itu bisa kan mendeskripsikan mineral itu ini ya kan ada komposisi mineral utama, kemudian ada mineral aksesori, kemudian ada apa lagi? Ingat nggak? Utama, mineral aksesori, kemudian ada mineral batuan, ya kemudian ada semen yang kalian deskripsikan. Tapi biasanya kalian mahasiswa di lab juga kalau batu pasir sampai dengan di sini kuarsa, belajar ya. Tambahin kuarsa, P4 itu kan mineral utama masih. Tambahkan mineral aksesorinya apa, dilupain nggak? Kemudian pakaian batuannya gimana? Ada nggak pakaian yang nyempil di situ? Misalnya sisa-sisa batu bara atau sisa-sisa batu gamping yang lalu-lalu yang nyempil di situ itu dideskripsikan gitu. Mungkin nanti kalau untuk klasifikasi sensor yang punya Petijon ini lebih lanjut akan dilakukan pada saat mata kuliah petrografi. Kemudian sensor classification ini udah ini. Kalau batu pasir ini kan plastik ya, sedimen plastik. Kalau untuk non plastik, yang khususnya karbonat, kalian bisa pakai gunanya apa ya Pak? Wilhelm, pernah dengar? Klasifikasi batu gamping kalian pakai Wilhelm. Ini adalah yang paling dasar. Dilihat dari atas, bagaimana teksturnya, kemudian nanti ada komposisi yang tumbuh nggak di situ. Kalau misalnya nggak ada, hanya grain dan matrix, ada grain dan A misalnya ya. Itu nanti tergantung berapa kandungannya. Kalau misalnya dia matnya dominan, lihat lagi apakah grain-grainnya itu lebih kurang dari 10%. Kalau sudah mas dominan, kemudian grainnya sedikit sekali, mungkin namanya bisa masuk ke maxstone. Dari mana? Yang mana yang lebih keluar itu dari struktur sedimen. Kalau secara fisik dari situ. Kalau ingin tahu lebih detail lebih ini lagi, pakai dating, pakai umur ya, mana tujuan yang kedua. Kalau yang pakai analisis kebetulan itu jelas.
Kemudian zinc sedimentation structure ini struktur sedimen yang terbentuk ketika sejalan dengan pembentukan dari si sedimen itu sendiri. Misalnya apa? Laminasi, lapisan, cross bedding, gitu ya. Jadi ketika ketika terbentuk terendapkan sekaligus membentuk struktur sedimen. Ini apa? Ini apa? Laminasi dan lapisan ini. Laminasi dan lapisan. Apa bedanya laminasi dan lapisan? Ada yang tahu? Laminasi dan lapisan apa bedanya? Ya, silakan. Juga dari Ramadhani menurut pendapat saya itu ada dari ketebalannya. Ketebalannya. Kalau laminasi dia kurang dari 1 cm, sedangkan kalau bedding atau lapisan itu lebih dari 1 cm. Oke. Kalau ini kira-kira kurang atau lebih? Nggak tahu karena nggak ada dibanding. Ya. Nah, berarti itu pentingnya. Udah lapangan kan? Ya, penting sekali pembanding. Tapi juga kalau misalnya soal singkapan besar, pembandingnya lebih baik memang manusia atau tongkat Jacob ya, biasanya kan bawa tongkat Jacob. Nah, tapi kalian jangan fokus teman-teman ya. Usahakan fotonya di pinggir. Ya, jadi fokusnya ke singkapannya. Terus menunjuknya ke arah mana? Ke arah singkapan atau ke arah utara? Nah, oke, jangan salah karena tahun dulu menunjuknya selalu ke singkapan. Kalian kan sudah nggak tahu ya di sounding dari awal ya sebelum pulang. Nanti kalau foto jangan pakai helm. Terus fotonya di pinggir singkapan, jangan di tengah-tengah singkapan. Jangan sampai mundur gitu. Oke. Nih, kalau ini apa? Apa ini? Ini? Apa bedanya ini? Yang ini apa? Cross bedding atau silang? Kalau ini? Ini loh lihat. Pernah dengar pelamar bedding? Pelamar. Pelamar bedding. Tapi ini juga bisa dibilang mega cross bedding. Bedanya dari skala tadi kan cross bedding ya, itu mega. Jadi udah mau gitu. Itu kan? Oh iya, silakan. Tuh, bantuan. Ini kenalan dan tangan itu. Saya mau menanya tentang mineral aksesoris sama mineral dasar ya. Mineral utama. Iya, mineral utama. Untuk mengetahui pada suatu batuan ini mengatakan misalnya itu mineral aksesori atau kita harus tahu dari batuan itu mineral dasarnya apa? Kalau dia mineral aksesori, Kalau kita harus terlebih dahulu tahu misalnya batuan ini itu mineral utamanya itu ini. maksudnya kalau mendeskripsi itu bisa nggak kalau mineral utamanya enggak tapi mineral aksesori aja? Enggak, misalnya batuan itu ada mineral X sama mineral Y. Kemudian untuk mengetahui mineral X atau Y ini aksesori atau kita harus mengetahui terlebih dahulu mineral utama Mungkin ya, oke, saya paham pertanyaannya. Mungkin gini, kami harus tahu dulu apa sih mineral aksesori itu. Biasanya aksesori atau mineral pendamping biasanya ya, itu dia pelimpahannya tidak lebih dari berapa? Tidak lebih dari 5-10%. Bahkan biasanya hanya 3%. Beda dengan mineral utama, yang misalnya batu pasir, sudah jelas dia kelihatan itu ada kuarsa dan ada platformnya, itu komposisi utamanya kan mineral utama. Nah, kalau dia aksesori, misalnya kamu temui, nah ini juga, misalnya gini, ada namanya mungkin di krismis dijelaskan, ada namanya mineral antipati. Jadi dia gini, ketika ada kuarsa, sudah pasti tidak mungkin ada olivin, misalnya seperti itu juga harus dipahami yang seperti itu. Misalnya ini hijau olivin bukannya bisa jadi bukan karena kan ada kuarsa misalnya di dalam situ. Nah kalian juga harus dibaca-baca lagi tentang mineral yang antipati tadi. Ketika tidak karena gini, kuarsa itu adalah mineral yang paling resisten. Tapi nanti hubungannya memang lebih ke biokimia juga. Jadi kalau misalnya ada mineral ini, pasti tidak ada mineral ini. Jadi kalau misalnya kalian penebakannya dari warna, karena masih secara fisik kan, mendengar penebakan dari warna. Itu
itu juga kalian harus tahu juga kira-kira mineral ini kira-kira berasosiasi dengan apa aja. Mineral utamanya ini asosiasinya itu kemungkinan dengan mineral apa. Kalian berarti kan perlu tahu juga dia batuan beku atau batuan sedimen, karena kan berbeda juga. Kalau misalnya kalian mendeskripsikan batuan beku, misalnya hitam-hitam, oh ini bisa jadi ini biotit, ini hornblende, tapi ketika di batuan sedimen belum tentu bisa jadi itu nggak ada, ya kan? Kalian harus tahu juga dasar ini. Kira-kira mineral-mineral di batuan beku, di batuan sedimen, dan di batuan utama itu apa-apa aja. Nah, kemudian kira-kira dia berasosiasi sama mineral apa aja, itu juga bisa. Jadi menebaknya biar nggak kejauhan, karena masih secara fisik kan, masih secara megaskopis. Kalau sudah kalian saya nggak ada bantuan petrografinya, itu lebih mudah. Jadi udah jelas, oh ini ternyata yang hijau itu bukan olimpik, melainkan klorin misalnya. Berarti makanya ada analisis yang lebih lanjut, kan yang lebih detail daripada analisis lain secara megaskopis. Itu mas. Nah, ada lagi? Cukup ya? Kalau gitu kalian bisa bersiap-siap untuk langsung keluar. Ya kalian lihat ya fragmennya, kalau dia lebih membesar berarti dia konglomerat, atau misalnya dia meruncing fragmennya namanya bracing. Oke, kelihatan kayak gini, kalian lihat dia yang dominan grainnya atau matriksnya, fragmennya atau matriksnya. Kalau misalnya terlihat fragmennya mengambang di antara matriks, berarti dalam kurung kan dominan matriksnya ya. Jadi kita ngomongnya matriks supported. Nah, kalau grainnya dominan, biasanya kalau dominan itu lebih ke hubungan antar butirnya itu dia lebih lengket-lengket, lebih berdekatan. Nah, jadi matriksnya itu kelihatannya lebih sedikit. Nah, itu kita nyebutnya grain supported. Grain supported ini sama dengan biasanya kemas tertutup. Nah, bukan yang matriks kan? enggak, kalau matriks supported berarti matriksnya dominan, fragmennya mengambang di antara si matriksnya, ya kan? Nah, itu namanya adalah fragmen terbuka. Kemas terbuka. Kemas terbuka, matriksnya dominan. Ya. Ya. Kalau matriksnya banyak berarti kemas terbuka. Iya. Nah, dalam seluruh matriks supported, ya. Matriks supported berarti dia disupport, supporternya kebanyakan matriks. Nah itu kan? Kayaknya sih nggak apa-apa, ini diluruskan. Nah, ya berarti kalau matriksnya dominan, dia matriks supported atau kemas terbuka. Ya, berarti kalau misalnya fragmen yang dominan sebaliknya ya. Silakan dilanjutkan. Baik, mungkin itu saja isi dari video tentang PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2023 bidang pengajaran pada mata kuliah sedimentologi. Semoga cukup informatif dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.